Rumusan lainnya adalah 2 pilihan 3 cara. Ini bukan istilah katekismus, tapi itu istilah Rama Bayu. Memang saya mengakui itu istilah saya. Untuk membuat bahasa Jepang jelas dan gampang. Untuk membantu Anda memikirkan itu. Tapi apakah itu ajaran Katolik, Rama? Ajaran Katolik. Meskipun istilahnya dari saya. Anda bisa cek, saya cantumkan tuh sumbernya ya. KGK 1021 sampai KGK 1041. Jadi kalau istilah saya itu nanti salah, Anda boleh cek. Salah atau benernya di situ, Anda bisa ngecek ya. Jadi kalau kita masuk dunia akhirat pada saat mati itu 2 pilihan dengan 3 cara. Maksudnya apa? Pilihannya hanya 2, maka saya mengatakan 2 pilihan. Atau surga atau neraka, tidak ada pilihan lain. Jadi orang mati diadili, kalau nggak surga ya neraka, sudah. Hanya 2 itu. Simple gitu. Tapi kok caranya 3, Rama? Nah ini, neraka itu caranya pasti langsung. Jadi neraka itu hanya 1 cara. Neraka langsung, plum, selesai. Tapi surga itu punya 2 cara. Surga langsung dan surga transit. Surga langsung atau surga tertunda. Yaitu surga melalui penyucian. Inilah yang dimaksud 3 cara. Jadi Anda meninggal dunia, diadili, pilihannya hanya 2. Atau surga atau neraka. Tetapi caranya ada 3. Neraka langsung, cara pertama. Cara kedua, surga langsung. Cara ketiga, surga transit. Atau surga tertunda, atau surga melalui penyucian. Bahasa gereja Katoliknya purgatorium. Jadi purgatorium itu apa? Surga yang tertunda. Surga, tapi orangnya masih perlu penyucian. Jadi Anda cek saja nanti ya, KGK 1021 sampai 1041, itu landasan saya. Ayat Alkitabnya juga dikutip banyak di situ. Lalu kita akan dalami KGK 1030 ya. Untuk mengetahui mengenai purgatorium itu. Kita lihat sekarang. Siapa yang mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah? Itu dulu dipahami. Mati tetapi dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah. Simpelnya apa? Kalimat ini kalau disimpelkan adalah mati tanpa dosa mortal. Itu yang dimaksud. Mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah. Saya beri contoh dosa mortal ya. Pembunuhan, perzinahan, itu dosa mortal. Percabulan, itu dosa mortal. Itu contoh yang langsung gampang kelihatan. Secara simpel, kalau Anda melakukan salah satu dosa itu, dan Anda mati setelah melakukannya tanpa pertobatan, sangat bisa dijamin Anda masuk neraka langsung. Itu simpelnya begitu ya. Tapi KGK 1030 mengatakan mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah. Berarti orangnya mati tanpa dosa mortal. Apakah berarti tanpa dosa, Rama? Bukan, bukan tanpa dosa. Tanpa dosa mortal. Sangat mungkin orangnya melakukan dosa venial. Jadi kalau mati dalam dosa venial, Anda tetap dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah. Masih nyambung dengan Allah. Lalu selanjutnya, namun belum disucikan sepenuhnya. Nah inilah yang dimaksud dosa venial tadi. Mati tanpa dosa mortal berarti dalam rahmat. Tapi kan tidak 100% bersih dari dosa. Dosa apa? Dosa venial. Nah itulah yang dikatakan belum disucikan. Mati dalam keadaan kena dosa venial tanpa dosa mortal. Ini yang dimaksud dalam KGK 1030 ini. Lalu gereja mengajarkan sudah pasti akan keselamatan abadinya. Sudah pasti. Pasti kemana? Pasti ke surga. Tetapi kalimat lanjutannya masih harus menjalankan satu penyucian. Loh kenapa? Karena masih kena dosa venial tadi. Belum sepenuhnya suci. Untuk apa? Memperoleh kekudusan yang perlu. Perhatikan kalimat terakhir. Memperoleh kekudusan yang perlu. Karena untuk masuk surga harus murni. 100%. Zero dosa. Bahasa gampangnya. 0% dosa. Bukan hanya perumahan DP 0% ya. Ini malah jadi politis. Sorry, enggak politis ya. Orang-orang Jakarta ini. Ya. Jadi masuk surga itu 0% dosanya. Maka harus disucikan. Jadi keadaannya begitu. Dalam bahasa simpel, kalau kamu mati tanpa dosa mortal, jelas terhindar dari neraka. Konsepnya gampang sebenarnya. Menghindar dari neraka adalah kita tidak melakukan dosa mortal. Simpel itu. Jadi, untuk masuk surga tanda petik saya katakan, simpel cara mengukurnya. Kalau Anda tidak melakukan dosa mortal, berarti Anda tidak akan ke neraka. Jadi itu simpelnya begitu. Tetapi kalau Anda melakukan dosa venial, Anda tidak akan langsung ke surga. Nah ini bahasa simpelnya begitu. Kalau melakukan dosa mortal, pasti neraka.
Tapi kalau mati tanpa dosa mortal, tetapi dengan dosa venial, Anda pasti ke surga, tapi tidak langsung. Ukurannya begitu. Jadi itu bukan pakai ukuran timbangan. Ya. Jadi konsep timbangan itu iman lain. Ingat ya. Jadi kalau Anda seorang Katolik dan masih memikirkan mengenai konsep timbangan, Anda masuk ke jurang ya yang sesat. Nah gitu ya. Nah itu saya koreksi juga pemikiran mengenai timbang-timbangan itu. Karena kita sering terpengaruh oleh iman lain yang nanti ditimbang. Enggak. Tuhan enggak pakai timbangannya. Nah pertanyaannya kita berlanjut. Tadi kan Rama, berarti kalau orang mati dengan dosa venial, berarti dia mati dalam keadaan dosa. Betul. Tapi dosanya tidak mortal, tidak mematikan. Artinya masih bisa diampuni setelah kematian. Ah masa gitu sih? Bukankah dosa itu pengampunannya ya hanya di dunia ini kan Rama? Oh tidak, kita lihat. Baginda junjungan kita Yesus Kristus memberikan jawaban bahwa ada dosa yang bisa diampuni setelah kematian. Jadi pertanyaan mendasarnya kan di sini sebenarnya. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah ada dosa yang bisa diampuni setelah kematian? Di sini. Titik perdebatannya itu di sini. Sebenarnya di sini. Kalau sekte-sekte itu kan ya begitu mati itu jelas hanya surga atau neraka. Pokoknya surga ya surga, neraka enggak ada yang kayak purgatori itu enggak ada. Nanti dulu ada. Jadi pertanyaan besarnya adalah apakah ada dosa yang bisa diampuni setelah kita mati? Ternyata ada. Kata siapa Rama? Kata Rama ya? Bukan. Kata Gereja Katolik? Bukan. Kata Alkitab. Yaitu di dalam Matius 12 ayat 32. Kita lihat. Ini baginda Yesus yang berkata, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak. Perhatikan warna kuning. Dan di dunia yang akan datang pun tidak. Maksudnya tidak akan bisa diampuni. Berarti di sini baginda junjungan kita Yesus Kristus memberi definisi mengenai dua macam pengampunan. Perhatikan, pengampunan di dunia ini. Di dunia ini berarti duniawi kita ini. Masih hidup di dunia ini. Lalu di dunia yang akan datang berarti dunia akhirat. Dunia akhirat artinya dunia setelah kematian. Alam seberang kematian. Berarti di dalam Matius 12 ayat 32, Sang Kristus mengajarkan mengenai dua macam pengampunan. Pengampunan di dunia ini dan pengampunan di dunia akhirat. Artinya, pengampunan di dunia akhirat itu ada. Ada. Bukan berarti pengampunan itu hanya terjadi di dalam hidup di dunia ini. Pertanyaannya berlanjut. Nah, jenis dosa apa Rama yang bisa diampuni setelah kematian? Apakah semua dosa bisa? Enggak semua dosa. Karena Sang Kristus juga mengatakan di dunia ini tidak, di dunia akan datang pun tidak. Berarti ada jenis dosa yang memang di akhirat pun enggak bisa diampuni. Tetapi ada jenis dosa yang bisa diampuni setelah kita mati. Ada enggak? Ada. Kata siapa? Kata Rama? Bukan. Katolik ngarang? Bukan. Kata Alkitab. Yaitu yang namanya dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut, begitu kita mati dengan dosa itu, jenis dosa yang tidak mendatangkan maut, kita tidak akan masuk neraka. Dan pengampunannya berlangsung setelah kita mati. Masih mungkin ada pengampunan. Itu di mana Rama? Ada ayatnya enggak? Mana ayatnya? Ada ayatnya. 1 Yohanes 5 ayat 17. Kita lihat ayatnya. Semua kejahatan adalah dosa. Alkitab jelas sekali. Semua yang perbuatan jatuh jelas dosa. Tetapi, ada tetapinya. Ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Bahasa simpelnya, ada dosa yang tidak membuat kita masuk neraka. Inilah dalam ajaran Katolik yang disebut dosa venial. Jadi istilah dosa venial itu ada di surat pertama Yohanes. Demikian juga dosa mortal. Dosa mortal adalah dosa yang mendatangkan maut. Anda baca saja mulai dari ayat 15, 16, 17, 18. Itu mengenai ini. Jadi Alkitab memberi pembedaan kepada kita. Satu, dosa yang mendatangkan maut. Maut itu kematian. Bahasa Latinnya mors, maka mortal. Yang kedua, dosa yang tidak mendatangkan maut. Tidak mendatangkan maut berarti masih bisa diampuni. Maka Gereja Katolik menyebutnya venial. Artinya bisa diampuni. Bahkan setelah kematian. Nah inilah yang dihapuskan di purgatorium. Jadi purgatorium itu gunanya untuk apa? Tuhan Yesus mengampuni Anda
setelah kematian Anda, karena Anda melakukan dosa venial, dengan demikian Anda belum suci untuk masuk surga, maka perlu dibersihkan. Yang membersihkan itu siapa? Ya Tuhan Yesus juga. Loh kalau Tuhan Yesus kan sudah menebus, masa masih perlu purgatori? Nah, purgatori itu siapa yang membersihkan? Ya Tuhan Yesus juga. Nah, gitu loh. Bukan siapa-siapa. Di purgatori itu yang mengampuni ya Tuhan Yesus sama. Nah, itu saudara-saudari. Artinya di sini konsepnya kita jelas ya. Kita dengar konsepnya dulu ya. Maka dengan konsep yang sangat jelas ini gereja Katolik memberi nama itu purgatori. Purgatori berarti suatu keadaan di akhirat yang memungkinkan pengampunan dosa venial untuk supaya suci masuk 100% suci untuk menuju pada surga. Jadi ayat-ayat ini jelas. Memang ada juga di ayat Makabe apa, tapi itu tidak terlalu jelas sesungguhnya. Bisa juga menjadi dasar. Namun saya hampir nggak pernah mengutip, meskipun bisa dikutip juga 2 Makabe gitu ya. Ya, bahwa praktek mendoakan orang mati sudah dari zaman Perjanjian Lama. Itu Anda bisa kutip juga. Namun sesungguhnya kitab Makabe menurut pemahaman saya tidak terlalu kuat juga. Itu kan Perjanjian Lama. Konsepnya apa? Tidak ada. Tapi kalau kita mengutip di sini ya, mulai dari apa awal tadi itu ya, Matius 12:32. Nah, kemudian selanjutnya kita pilah pelan-pelan dalam Yohanes 1 ayat bab 5 ayat 17, kita lalu menjadi mengerti konsepnya apa. Lalu gereja Katolik menamai ini purgatori. Dalam KGK 1031. Tapi ingat konsepnya Anda kenal dulu. Kalau Anda kenal konsepnya, nalarnya Anda lihat, bukti-bukti alkitabiahnya Anda pahami, lalu gereja hanya memberi nama. Loh itu kan namanya nggak ada. Ya memang namanya nggak ada. Betul, namanya nggak. Purgatorium tuh nggak ada namanya, betul saudara-saudari. Betul. Tapi Anda pikir apakah Tritunggal itu juga ada namanya dalam Alkitab? Tidak ada. Dan itu hal yang biasa. Sesuatu ajaran atau pemahaman yang belum bernama, gereja memberi nama, itu hal yang biasa saja. Kita lihat penjabaran mengenai purgatorium, mengenai namanya. Gereja menamakan penyucian akhir para terpilih. Perhatikan penyucian akhir. Penyucian akhir berarti disucikan setelah kematian. Supaya zero dosa. Karena masih punya dosa venial. Lalu gereja mengatakan keterangan sangat berbeda. Perhatikan. Sangat berbeda dengan siksa para terkutuk. Apa yang dimaksud siksa para terkutuk? Neraka. Jadi di dalam KGK 1031, gereja mengatakan purgatorium dan neraka total berbeda. Maka kalau tadi saya mengatakan purgatorium surga yang tertunda, saya betul. Karena acuannya ini berbeda. Loh katanya purgatorium sengsara, Rama. Ya, tetapi sengsaranya bukan sengsara versi neraka loh ya. Sengsaranya kira-kira penggambaran saya begini. Sengsaranya di purgatorium itu sengsaranya orang yang kangen, pengen berjumpa, tetapi waktunya belum tiba. Ah, itu. Itulah sengsaranya purgatorium. Dalam bahasa Jepang, jelas dan gampang, sengsaranya purgatorium itu bukan sengsara penderitaan dalam arti yang mengenaskan, tetapi sengsaranya orang yang kangen ingin segera bertemu, tetapi belum tiba waktunya. Anda bisa menggambarkan lah. Dalam pengalaman duniawi pun bisa digambarkan kalau LDR. Kangen sama pacarnya, itu kangen tersiksa, nggak tersiksa. Nah, siksaan seperti itulah yang dialami di purgatori. Maka gereja merumuskan sangat berbeda dengan neraka. Itu dinamakan apa? Lihat, purgatorium alias api penyucian. Kalimat selanjutnya dia. Gereja menamakan penyucian akhir para terpilih purgatorium. Atau dalam tanda kurung, api penyucian. Itu sudah dirumuskan dalam berbagai konsili pada masa kuno. 2 pilihan, 3 cara Anda ingat ya. Lalu pertanyaan selanjutnya yang praktis, yang didoakan itu yang mana sih? Dari 3 cara itu. Surga jelas tidak perlu didoakan. Karena kekal, sudah abadi bersama Allah, bahagia. Neraka juga tidak perlu didoakan karena memang juga kekal, terpisah dari Allah. Jadi orang di surga itu tidak butuh doa, orang di neraka juga tidak butuh doa dalam arti tidak bisa doakan. Karena keduanya kekal, surga kekal, neraka kekal. Artinya yang didoakan ya berarti yang surga melalui penyucian, dalam bahasa kita purgatori. Itulah kalau kita mendoakan orang mati itu di situ. Berarti nggak bisa ya Rama mendoakan orang di neraka? Nggak bisa karena kekal di neraka. Tapi bagaimana Rama kalau seandainya kita tahu orangnya berdosa mortal, berarti kan dalam ajaran Katolik pasti ke neraka.
Berarti nggak usah didoakan. Ya jangan, tetap kita doakan. Karena tetap kita masih punya harapan, meskipun kita tahu secara manusiawi yang kelihatan, orang berdosa mortal lalu mati. Kita kan nggak tahu apakah di detik-detik terakhir kematian orang mengalami pertobatan. Karena kalau pertobatannya sesal sempurna, ya orang mendapat pengampunan Tuhan pada detik-detik terakhir. Berarti kan nggak jadi ke neraka. Artinya meskipun secara pandangan kita manusia ini, orangnya jelas masuk neraka, menurut pemahaman kita yang terbatas. Kita ini kan memandangkan terbatas ya. Kita ini memandang apa yang kelihatan saja kan. Tapi kita tidak kehilangan harapan. Artinya tetap mendoakan orang yang kita duga ada di neraka. Kita duga ya, kita duga. Bukan kita pastikan, karena yang tahu hanya Allah. Kenapa kok yang tahu hanya Allah? Yang menyelami isi hati hanya Allah. Kita tidak bisa menyelami. Bahasa simpelnya, kita tahu sahabat kita habis bersinah atau sering bersinah, nggak pernah bertobat, kemudian dia sedang di hotel, kemudian overdosis mati. Dalam hitungan manusiawi kita, yang terbatas memandang, orang itu dosa mortal dan jelas neraka. Tapi itu kan manusiawi kita. Kita kan nggak tahu proses jiwa orang itu detik-detik terakhir itu. Jadi selalu ada harapan. Hanya Allah yang tahu. Jadi kita gereja mengajarkan ini karena wahyu dari Allah. Tuhan Allah kita pengen kita tahu. Gini loh rutenya. Nah, melalui gerejanya kan kita diajar. Gini loh kriterianya. Supaya kalau kita tahu rutenya, kita tahu kriterianya, nanti kita akan mudah untuk mencapai kerajaan surga. Itu simpelnya seperti itu. Jadi yang didoakan di mana? Di purgatori. Pertanyaan lanjutannya, kalau nggak didoakan bagaimana, Rama? Simpelnya begini. Kalau nggak didoakan ya nanti lama-lama mereka kan sampai surga juga gitu. Berarti kan nggak usah kita doakan, Rama. Gini saudara-saudari. Kalau seseorang kangen pengen ketemu dan Anda punya kemampuan mempertemukan, apakah Anda tidak mau berbuat baik untuk mempertemukan yang sebenarnya belum waktunya ketemu itu? Jadi kita kembali ke bahasa Jepang jelas dan gampang di awal tadi ya. Orang kangen pengen ketemu, belum waktunya. Tapi Anda punya kuasa untuk mempertemukan. Apakah Anda nggak mau tolong? Nah konsepnya begitu. Gitu saja, simpelnya begitu. Untuk mereka punya kekudusan yang perlu sehingga segera ke surga, lalu menjadi pendoa bagi kita. Selanjutnya ini praktis juga. Apakah ada arwah gentayangan? Kalau arwah yang dimaksud gentayangan adalah arwah si mati, itu tidak ada. Jadi kalau yang dimaksud adalah ada orang tabrakan di perapatan, arwahnya gentayangan di situ. Kalau yang dimaksud itu tidak ada arwah gentayangan. Kalau yang dimaksud adalah arwah orang mati. Kenapa? Kembali ke depan tadi itu. Karena langsung diadili. Tetapi arwah gentayangan memang ada. Ada. Kenyataannya ada maksudnya. Tetapi itu siapa? Itu roh setan. Atau roh jahat, atau iblis yang menyamar sebagai orang yang mati untuk menipu orang yang hidup, dan terbukti penipuannya sampai hari ini sangat efektif juga di kalangan orang-orang Katolik. Mohon maaf, saya katakan dengan terus terang. Karena mengira, wah, engkong nampak di sana. Nah, ini kan arwah gentayangan ya, engkong belum pulang. Lalu panggilkan orang pintar supaya bisa ngobrol dengan engkong. Itu betul engkong loh. Ditanyai hal-hal yang rahasia, ngerti. Ya ngerti saja karena dia setan. Setan itu kan hidup lebih lama daripada kita. Kita belum hidup, setan sudah hidup kok. Kita sudah mati, setan hidup terus. Jadi mereka tahu gitu. Jadi ditanya tentang engkong, ya setan itu tahu. Tapi itu bukan si engkong kita. Engkong kita sudah diadili. Masuk pada akhirat. Demikian juga keyakinan bahwa roh orang mati itu masih beredar sampai 40 hari. Atau juga ada pengajaran begini. Kalau tidak ikhlas, rohnya itu masih beredar loh, maka ikhlas. Jangan nggak ikhlas ya. Karena nanti kalau nggak ikhlas, nanti jalannya terhalang, tersendat-sendat. Apakah ada yang tersendat, Rama? Tidak ada. Anda ikhlas apa tidak? Ya rohnya diadili. Anda sedih apa tidak? Ya rohnya diadili. Ya ditinggal meninggal kan pasti sedih, Rama. Nggak selalu loh ya. Nggak selalu. Ada orang ditinggal mati itu malah seneng. Jadi kalau suaminya jahat gitu, istrinya ditinggal mati malah seneng. Atau suaminya ditinggal mati istrinya yang pokoknya jahat gitu malah seneng. Ya ada juga. Kenyataannya memang ada kok. Kembali ke sini. Jadi tidak ada seperti itu ya. Tidak ada roh orang mati masih menjumpai lagi. Beredar
kelihatan di sana. Nyatanya ada, kalau ada berarti itu roh setan. Kenapa sih? Kenapa di situ? Tidak bisa, tidak mungkin beredar, tidak ada arwah gentayangan. Ya. Itu kita lalu bagaimana menyikapinya? Atau itu bagaimana? Itu penipuan dari iblis. Penipuan dari setan. Gunanya apa sih? Mau menyesatkan Anda. Dan cara gampang menyesatkan itu melalui dunia gaib itu. Gampang disesatkan. Setan menyamar sebagai engkong Anda. Lalu dia ngomong apa, Anda kan percaya bahwa itu engkong. Padahal setan. Berarti Anda percaya kepada setan. Tapi nggak ada yang jelek kok, Rama. Apakah godaan setan itu selalu jelek? Bahwa Anda mengikuti setan, bahkan itu sesuatu yang baik pun, itu menjadi jahat. Perhatikan, saya kasih argumentasi. Tuhan Yesus godaannya 3, tidak ada yang jelek. Mengubah roti menjadi batu itu kan, kebalik. Mengubah batu menjadi roti itu kan tidak jelek. Ya. Nah kemudian nomor 2, terjun itu kan nggak jelek. Menjadi raja dunia nggak ada yang jelek. Tapi kenapa Tuhan tidak mengikuti? Karena setan yang nyuruh. Simpel. Jadi godaan setan itu nggak selalu jelek. Nggak selalu buruk. Kadang-kadang melalui hal yang baik. Gitu ya. Jadi kalau kita ingat ini saya wanti-wanti banget ya, KGK 1022 ini, saat kematian langsung diadili. Saya ulangi, detik itu juga diadili. Karena saya prihatin dengan pemahaman orang Katolik mengenai dunia kematian bagian ini. Juga saya menjumpai beberapa pengajar, mohon maaf di dunia virtual juga, ada yang ada yang mengajarkan, oh itu masih berada di sekitar rumah, karena belum ikhlas, masih ada gini, nanti nunggu berapa hari. Dan itu Katolik ya yang ngajarin gitu. Dan itu tidak sama dengan ajaran Alkitab. Yang kita sudah lihat, yang dirumuskan dalam KGK 1022. Saat kematian pengadilan khusus. Jadi Anda pegang baik-baik ya. Kalau ilmu-ilmu Anda pegang baik-baik itu akan gampang. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya nggak perlu. Kalau Anda ini dengarkan dengan baik, konsep-konsep dasarnya Anda tahu, pertanyaan-pertanyaan yang lebih praktis itu akan bisa diturunkan dari pemahaman ini. Masalahnya itu kadang-kadang gini loh. Orang Katolik itu malas mendalami konsep dasarnya. Lalu pertanyaannya praktis. Kalau gini gimana Romo? Kalau gini gimana Rama? Padahal itu semua pertanyaan-pertanyaan turunan yang kalau Anda pahami konsepnya, semua terjawab gitu. Semua terjawab. Jadi kalau Anda dengar dari awal tadi saya ngomong memang panjang lebar dan kayak ruwet. Tapi kalau pelan-pelan Anda ya ikuti gitu, pertanyaan-pertanyaan praktis itu dengan sendirinya terjawab. Kenapa kok enggak terjawab? Karena pemahamannya belum klop atau belum lengkap atau belum bulat. Jadi saya mengajak Anda untuk ini ya, untuk mendalami dunia orang mati ini versi Katolik dan Anda perdalam betul. Saya ketika sudah memperdalam seperti ini, pertanyaan apapun akan terjawab yang berkaitan dengan orang mati dan saya tahu menjawabnya. Kenapa? Karena inti-intinya sudah dapat gitu. Jadi saya pesan pada Anda orang-orang Katolik ya, bagian ini Anda pahami dulu. Kalau ada fenomen-fenomen baru, kayaknya baru, tapi intinya sudah dapat, gampang itu, gitu ya. Bukan berarti nggak boleh tanya loh ya, boleh ya. Tapi maksudnya umumnya pertanyaan Anda itu hanya akan seputar turunan ya, intinya ini sebenarnya gitu ya. Gitu ya. Nanti boleh tanya nanti Anda boleh setelah ini boleh